Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian nah, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-151. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Rib'in, dari sahabat Abu Rib'i, namanya adalah Hanzalah, yaitu Hanzalata. Kalau ini dimudhofkan dibaca Hanzalati, harusnya dibaca kasroh ya. Isim ghairu munsharif kalau dia dimudhofkan alamatnya menjadi kasroh ya. Yaitu adalah Hanzalah ibn Rabi', yaitu putranya Rabi', Al-Usayyidi, yaitu Al-Usayyidi, Al-Katibi, beliau punya eh, apa keahlian dalam hal menulis. Jadi disebut Al-Katib, yaitu punya kemampuan untuk menjadi juru tulis. Ahadi kutabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi salah satu dari juru tulisnya Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara juru tulisnya Nabi, ya, di antaranya ada Zaid bin Thabit, kemudian ada Amr bin As, kemudian juga ada di situ putranya Abdullah bin Amr bin As, kemudian ada Zubair bin Awam, ya, banyak ya sahabat-sahabat Nabi yang dipercaya oleh Nabi karena kemampuannya itu menjadi juru tulisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu adalah Hanzalah ini. Akan tetapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis, ya. Beliau hanya tercatat ya di dalam
kitab-kitab hadis itu sebanyak tiga hadis. Satu diantaranya riwayat Imam Bukhari, satu diantaranya riwayat Imam Muslim. Qala berkata Hanzalah, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu saat menemui aku atau bertemu dengan Abu Bakar. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Faqala maka berkata Sayyidina Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hamzalah?" Bagaimana kabar engkau wahai Hamzalah? Nah, biasa kalau ketemu para sahabatnya, antar sahabat itu ya menanyakan kabarnya. Jadi, bagaimana kabarnya, sehat ya, itu adalah bagian dari ittiba, ya, mengikuti sunnah. Ini para sahabat itu kalau ketemu sahabat yang lain ya menanyakan bagaimana kabarnya. Gitu. Kaifa anta ya Hamzalah, bagaimana kabarmu wahai Hamzalah? Qultu maka aku menjawab, ini ya biasanya kalau menjawab kan alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya alhamdulillah sehat-sehat saja, baik-baik saja. Ini Hamzalah menjawab, nafaqo Hamzalah. Ya, Hamzalah menjawab bahwa Hamzalah telah munafik. Ya ini ya. Ini Hamzalah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya bukan baik-baik saja, tapi Hamzalah telah munafik ini. Jawabannya gitu. Maka Sayyidina Abu Bakar kaget ya, biasanya nggak seperti ini jawabannya gitu ya. Kok jawabnya kok Hamzalah telah munafik. Maka qala berkata Sayyidina Abu Bakar, subhanallah ya, heran gitu ya. Subhanallah ini wujud. Nah, ini heran nih Sayyidina Abu Bakar ini, kok jawabannya seperti itu. Maha suci Allah. Itu dari segala macam kekurangan ya, disucikan Allah. Maha suci Allah. Matakul. Apa yang kau katakan? Wahai Hamdalah, kok seperti itu? Kultu aku mengatakan, aku menjawab, Hamdalah menjawab, nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau aku berada di sisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kami, ini aku maksudnya, aku berada di sisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam taklimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yudzakiruna bil jannati wan nar. Nabi ya menceritakan tentang surga dan neraka. Nasihat-nasihatnya Nabi mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'ya ainin. Seolah-olah kami melihatnya langsung dengan mata kepala gitu. Seolah-olah surga dan neraka itu nampak begitu. Sehingga betul-betul merasakan syahdunya nasihat Nabi Muhammad SAW. Jiwanya betul-betul ma'rifat ya, betul-betul seolah-olah memahami itu, paham, bahkan melihat dengan kepala mata ini surga ini neraka. Saking saking menyelaminya para sahabat ini. Ya, tidak hanya Hanzalah, sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Ketika di majelisnya Rasul itu betul-betul mendengarkan, ya, tidak disambi dengan kesibukan-kesibukan lainnya karena betul-betul seperti melihat ini neraka, ini surga. Kalau kita kan mungkin ya, karena kita tidak betul-betul merasakan seperti itu, ya mungkin kita jadi bahkan di tengah-tengah kita baca Quran atau teman kita baca Quran, kita sibuk yang lain gitu ya. Atau di tengah-tengah Ustadz atau Pak Kiainya menjelaskan, mungkin kita sibuk dengan yang lain. Ya itu karena memang ya tidak sebagaimana Nabi tentunya. Ya, kalau Nabi, kalau Rasulullah yang menyampaikan itu sudah betul-betul bisa membuka hati gitu ya. Ya ini disampaikan oleh Sayyidina Hamzalah seperti itu. Kalau kami berada di majelisnya Nabi itu seolah-olah kami melihat surga dan neraka. Sehingga kami merasakan ya kehadiran ruh kami. Tetapi faida kharajna, akan tetapi ketika kami keluar
min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya adalah kembali ke rumah atau kembali beraktivitas gitu, setelah selesai bubar pengajian. Afasna al azwaja wal aulada wad dhai'at, ya kami kemudian ya afasna ini, kami kemudian bertemu dengan anak-anak kami, ya, istri-istri kami bermain-main dengan mereka. Ya, kami bersendau gurau dengan mereka. Ya, kami sebagaimana biasa dengan bergaul dengan istri, dengan anak, gitu ya, bergaul, ya bergaul. Ya, tentu bergaul dengan baik ya. Nah, fasna, ya kami bersendau gurau, bermain, bersendau gurau dengan pasangan-pasangan kami, dengan anak-anak kami bermain. Waddoyat afasna, dengan addoyat ini kami kemudian sibuk dengan pekerjaan kami, ya dengan aktivitas dunia kami, ya. Kalau kami ya aktivitas berdagang, sibuk dengan berdagang, ya. Ya. Kalau kita sibuk di kantor dan sebagainya, kesibukan kami. Nasina kathiron. Nah, kami melupakan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Kami tidak mendapatkan perasaan saat kami berada di sisinya Nabi Muhammad SAW. Yang kami rasakan tadi itu adalah syahdu, ya betul-betul merindukan surga, takut akan neraka karena seolah-olah melihat langsung. Tapi kalau kami kembali ke keluarga kami dan kembali beraktivitas sehari-hari kami, sebagaimana profesi kami lupa itu. Maka ini yang kemudian menjadikan Hanzalah itu merasa munafik ini kan. Saya munafik ini kalau begitu. Kenapa? Karena di sisi Nabi baik, hati kami baik, tapi begitu kami kembali ke rumah, seolah-olah melupakan tadi itu. Tidak mendapatkan perasaan yang sama di majelis Nabi dengan di luar majelis Nabi. Munafik ini Hanzalah itu. Itu Hanzalah autokritik terhadap dirinya. Nah, ini para sahabat itu saking hati-hatinya itu sampai seperti itu. Itu gelisah Hanzalah ini kok begini nih. Ya maunya Hanzalah itu ya perasaan yang dia dapatkan di majelisnya Nabi itu dia juga rasakan dimanapun juga, di saat bekerja, di saat ketemu anak istri itu seperti melihat surga dan neraka begitu. Sehingga kemudian zikir kepada Allah, terus takut, istighfar gitu. Maka kemudian disampaikan Hanzalah seperti itu, qala Abu Bakrin. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Abu Bakar. Fawallahi, maka demi Allah, inna lanalqa mithla hadza. Aku juga seperti itu Hanzalah gitu ya. Ya Allah, ternyata ya bukan hanya Hanzalah yang merasakan itu. Sayyidina Abu Bakar juga merasakan itu. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini tidak ada manusia yang selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kualitas keimanannya ya itu sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang kedua lah begitu bisa dikatakan dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik imannya itu adalah Abu Bakar. Manusia ini ya. Umat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja merasakan seperti itu. Ya, kalau begitu sama dengan aku ya Hanzalah. Maka tadi kemudian ya kalau gitu kita sampaikan kepada Nabi. Ya, kalau pada masa itu ada wadah untuk mendapatkan solusi. Jadi kegelisahan-kegelisahan itu ya akan ada tempat untuk mendapatkan solusi, yaitu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya beliau itu masya Allah ya nah, wajah beliau itu wajah yang senyum. Kalau kita manusia biasa itu yang senyum adalah bibir kita, tapi wajahnya Nabi itu wajah yang senyum. Maka seberapapun carut marutnya permasalahan para sahabat itu, begitu datang ke majelisnya Nabi itu akan terurai semua.
itulah ke daya magnetnya Nabi Muhammad SAW, itu keistimewaan Nabi. Sehingga selalu akan mendapatkan solusi. Ya. Bahkan sebelum Rasulullah menyampaikan nasihatnya itu sudah separuh mungkin sudah terobati gitu. Begitu Rasulullah menyampaikan nasihatnya sudah hilang semua itu kegundahan, kegelisahan para sahabat. Itu betapa beruntungnya ya orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, menjadi pengikutnya Nabi dan dekat dengan Nabi, itu betapa beruntungnya ya, mereka itu. Tapi ya insya Allah ya, kita yang jauh dari Nabi, jauh dari segala-galanya lah, jauh secara geografis, secara masa, keturunan, ya, sejauh tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya harapan kita diterima sebagai umat beliau ya, istiqomah sampai kita wafat. Maka kemudian fantolak tuh, ya Hanzalah mengatakan, ini hadis riwayat beliau, aku kemudian beranjak, ana yaitu aku, wa Abu Bakrin dan bersama Abu Bakar, ya beranjak untuk menemui Nabi. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi itu gundah gulananya disampaikan kepada Nabi. Abu Bakar merasakan yang sama. Kalau gitu ya udah kita temui Nabi. Fakultu maka aku mengatakan, aku berkata, Hanzalah berkata kepada Nabi, nafaqo Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Ini tidak tahu mungkin Hanzalah itu seperti itu tuh meresahkan beliau ya. Maka faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mazaka, ada apa dengan engkau wahai Hanzalah? Kau mengatakan seperti itu, ya. Jadi yang dipahami oleh Hanzalah ya, munafik itu adalah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ya di dalam hatinya. Jadi beda antara yang di hati dengan yang ditampakkan. Itu tadi Hanzalah. Kultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, nakunu indaka, ketika aku berada di sisi engkau, tuzakiruna bin nari wal jannah, engkau mengingatkan kami, menceritakan kepada kami tentang neraka dan surga. Ka'anna ra'yal ain, seolah-olah kami melihat langsung neraka dan surga itu. Fa'idha kharajna, akan tetapi apabila kami keluar min indika dari sisi engkau, dari majelis engkau, afasna al-azwaj, kemudian kami ya kembali ya ke keluarga kami dengan pasangan-pasangan kami bersendau gurau. Kemudian dengan anak-anak kami bermain-main. Waddai'at, dan kepada pekerjaan kami, ya kami sibuk dengan pekerjaan kami, dengan urusan dunia kami, sibuk. Maka ketika itu nasina katsiran, kami melupakan apa yang telah kami dapatkan di sisi engkau, saat di sisi engkau. Perasaan itu tidak kami rasakan ketika kami tidak berada di sisi engkau ya Nabi. Jadi ruhiyah yang begitu syahdu, begitu merindukan surga, kemudian dipenuhi dengan zikir, itu tidak ada saat kami kembali ke keluarga kami, saat kembali kepada aktivitas kami, wahai Nabi. Maka kemudian faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya memberi nasihat kepada sahabatnya, ya supaya tidak gelisah gitu ya, supaya hilang kegelisahannya itu. Jadi inilah pemimpin ya, pemimpin itu solutif ya, memberikan solusi kepada yang dipimpinnya itu ya, diringankan bebannya, dibantu permasalahannya, ya, bukan malah ditambah-tambah ya, bukan malah dipersulit dan sebagainya. Ini Nabi ya. Selalu diberikan solusi. Walladzi nafsi biadih. Ya. Demi zat, nanti demi Allah maksudnya.
yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ini kesungguhan Nabi menyampaikan. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Sekiranya kalian terus merasakan, ya terus-menerus merasakan pada sesuatu yang kalian berada di sisiku. Ya, Nabi memahami itu ketika sahabat berada di sisi beliau, sahabat itu pada tenang hatinya, pokoknya syahdu dan khusyuk, tenang zikir khusyuk, ya. Sekiranya itu engkau rasakan terus-menerus, wa fi dzikri ya, dan juga di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu rasakan terus-menerus baik di sisiku maupun tidak di sisiku maupun di tempat yang tadi engkau sebutkan, kamu merasakan kesyahduan itu, kamu seolah-olah melihat surga dan neraka juga di saat segala kondisi engkau tadi, maka lasofahatkumul malaikah. Maka tentu malaikat-malaikat akan menyalami engkau ala furushikum, yaitu pada tempat tidur kalian, wafi turkikum, dan jalan-jalan kalian. Maka kalian di sepanjang jalan itu akan disalami malaikat terus. Bahkan kalian di tempat tidur pun akan disalami malaikat sampai tidur, maksudnya itu disalami malaikat terus. Maksudnya adalah engkau ya, engkau akan menjadi malaikat gitu. Padahal manusia itu ada di antara dua kondisi, ya, dua kondisi alam, yaitu kondisinya malaikat yang selalu taat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu waspada kepada Allah, ya. Dan satu sisi kondisinya setan yang selalu durhaka kepada Allah, selalu mencari cara untuk melencengkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara itu manusia itu, ya. Sehingga ya kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ketarik ke sana kemari begitu. Itu manusia memang di situ. Manusia ada di dua alam, yaitu adalah alam ruh dan alam materi. Ruh kita ya butuh asupan, yaitu berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi juga kita butuh untuk dipenuhi, yaitu berupa makanan, berupa istirahat, ya, berupa sandang, papan, dan seterusnya. Kita bukan alam ruh. Kita bukan hanya terdiri dari ruh. Kita adalah ruh dan jasad. Kita adalah ruh dan materi. Maka tadi Rasul menyampaikan, kalau seandainya engkau rasakan terus, ya, sebagaimana engkau taat saat berada di sisiku, kau zikir terus, engkau ingat surga dan neraka, terus, maka malaikat akan menyalami engkau. Jadi seolah-olah engkau jadi malaikat. Engkau seperti malaikat begitu. Jadi kerja malah jadi zikir kepada Allah. Apa? Baca subhanallah, rapat baca zikir-zikir yang banyak, ya, malah baca Quran gitu ya. Di tempat kerja malah terus ya tidak bekerja jadinya. Maka ini ya tidak tidak tepat, ya, tidak tepat tentunya. Jadi misalkan ada seorang pejabat negara, bupati lah ya, bupati itu kan contoh bupati atau wali kota gitu, yang tanda tangannya itu sangat dibutuhkan untuk untuk pembangunan, ya, pejabat yang penting lah itu adalah bupati atau wali kota. Tetapi di dalam jam kerjanya ditemukan dia di masjid, ya. Kemudian dia sholat duha 12 rakaat, setiap sholat duhanya panjang-panjang, kemudian di antara sholat duha dibaca Quran, ya, sampai berjam-jam di masjid. Itu bukan amal soleh itu. Itu bukan amal soleh. Dia menyia-nyiakan, ya, tugas tanggung jawabnya di atas meja dia, penanya dia itu. Maka dia telah berlaku zolim. Dia telah berlaku zolim. Yang dia kira itu soleh, tapi menjadi zolim.
Justru dia itu dibutuhkan untuk ditemui oleh orang-orang yang butuh solusi dan sebagainya, bukan malah dia meninggalkan itu karena dia ingin beribadah, ya, merasakan tadi itu, ya, kesahduan ruhiyahnya tadi itu, bukan itu. Jadi kita pun dengan segala profesi kita sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri dan seterusnya, ya saat kita bekerja, ya sudah kita lakukan pekerjaan kita itu, fokus, ya, fokus. Nanti ada waktu sendiri kita sholat, ada waktu kita baca Quran, ada waktu kita zikir, ada waktunya itu. Jangan kemudian di saat jam kerja malah di masjid terus, atau di meja kantor tapi baca Quran terus bisa. Itu malah justru menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu bukan amal soleh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hanzalah ini diluruskan oleh Nabi itu bukan kemunafikan. Sehingga Hanzalah menjadi tenang dan sahabat Abu Bakar juga menjadi tenang. Sahabat Abu Bakar seorang pedagang juga. Jadi tenang, berdagang fokus berdagang, mencari ma'isyah, berdagang supaya untung dan bisa menjadi kaya raya. Maka Abu Bakar kaya raya Abu Bakar. Tapi begitu nanti saat datang ibadah, ya khusyuk ibadah, yang dicampur-campur. Dan saat ibadah malah transaksi jual beli. Di masjid malah jual beli. Ya itu malah jadi kacau balau. Lakin ya Hanzalah, tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Ini sa'atan wa sa'atan itu artinya adalah ada saat-saat untuk ibadah, ada waktu-waktu untuk ibadah, ada waktu-waktu untuk zikir, ada waktu-waktu untuk bermuhasabah terhadap diri engkau, menghitung terhadap diri engkau, ya, engkau mengoreksi dirimu. Ada waktu juga engkau istirahat, ada waktu juga engkau bekerja. Salah samarot. Bahkan Rasulullah mengulangi 3 kali. Mengulangi 3 kali itu artinya adalah mengukuhkan. Jadi taukid itu. Kalau pengulangan itu taukid, pengukuhan. Itu benar, wahai yang kau lakukan bukan sesuatu yang munafik. Maka kau bertemu dengan istri engkau, fokus kepada istri engkau. Bagaimana istri engkau bisa bahagia. Fokus kepada anakmu, supaya anakmu juga bahagia. Fokus pada pekerjaanmu, sehingga engkau pekerjaanmu juga sukses. Tapi saatnya datang ibadah, ya ibadah. Saatnya datang ngaji, ya ngaji. Begitu, ada saatan wa saatan, ada waktu-waktu yang punya bagian masing-masing. Jadi engkau jangan mencampur adukkan itu. Maka alhamdulillah lega, plong. Ini ya. Tentu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Hanzalah dan Abu Bakar juga menasehatkan kepada kita semua. Agar kita bisa membagi waktu-waktu kita dengan baik. Saat ibadah fokus, saat bekerja juga fokus, saat di rumah juga hadir jiwa dan raga kita. Ya kadang-kadang kan kita ya juga kritik kepada kita di rumah, tapi kita kemana-mana ya karena sibuk dengan HP. Itu kan juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi gitu ya. Atau di mana-mana HP. Bahkan jadinya malah kena HP ini. Di saat ibadah malah wah itu merusak ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya saling mengingatkan. Insya Allah saling mengingatkan bahwa ada waktu-waktu yang mesti kita penuhi ya, hak-haknya. Rawahu Muslim meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Sahih hadisnya. Qauluhu ini dari Imam Nawawi, rib'iyun ini dikasir ro-nya dikasrohkan, wal usayyidi, usayyid di dhammil hamzah, ya hamzahnya didommahkan, wa fathis sin, sinnya difatahkan, wa ba'daha ya'un maksurah, ya yang dikasrohkan, musyaddadah yang ditasydidkan, usayyid. Wa qauluhu afasna ditafsirkan oleh afasna tadi oleh Imam Nawawi, huwa bil ain dengan ain, wasin wal muhmalatain, ya. Maksudnya afasna adalah alajna wala'abna tadi itu dengan istri ya bersedau gurau ya fokus, wala'abna dengan anak-anak bermain-main. Kemudian ad-dhai'at al-ma'aish, dimaksud dengan dhai'at adalah tadi itu urusan-urusan dunia ya, urusan pekerjaan untuk mencari penghidupan di dunia.
Kita lanjutkan yang ke 152. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sahabat Abdullah ibnu Abbas ini yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Ada 1660 hadis riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. 95 diantaranya adalah muttafaq alaih. 28 ini adalah Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. 49 adalah Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Bukhari saja ada 123 hadis, Imam Muslim ada 144 hadis. Ya. Qala, berkata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, ya, ketika suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat maksudnya, idza huwa birajulin, ketika itu tiba-tiba ada seorang laki-laki qaimin, yang dia berdiri, ya, ketika Nabi khutbah tiba-tiba ada yang berdiri, itu laki-laki. Fasa'ala anhu, maka Nabi menanyakan kepadanya, siapa itu? Ya, siapa namanya? Ya, namanya adalah Yusair. Yusair dari kata yusron, ya, kemudahan. Sigot tasghir, Yusair namanya. Faqalu, ya, nama aslinya Yusair. Faqalu, maka berkata, menjawab para sahabat, Abu Israil. Ini nama kunyah. Nama panggilannya adalah Abu Israil. Nama aslinya adalah Yusair. Nah, itu namanya. Nama kunyah Abu Israil. Nazaro, yang dia bernazar, ayyakuma fisyamsi, untuk berdiri di bawah terik matahari, walayak oda, dan dia tidak akan duduk, walayastazilla, dan tidak akan berteduh, walayatakallama, dan dia tidak akan berbicara, wayasuma, dan dia dalam kondisi yang berpuasa. Nazarnya ini berada di bawah matahari, berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak ngomong, dan berpuasa, yaitu saat Nabi khutbah. Nah, ini nazarnya ini aneh ini. Dia buat-buat sendiri ini dia. Sahabat ini, sahabat user ini. Dia pikir-pikir sendiri ini, dikreasi sendiri ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muruhu, ya, coba suruh dia. Maksudnya adalah sampaikan kepadanya, fal yatakallam, hendaklah dia berbicara, wal yastazilla, dan dia berteduh, wal yaqud, dan dia duduk. Nah, artinya Rasulullah suruh batalkan itu nazarnya itu. Dia kan tadi nazar kalau Nabi itu khutbah, dia akan berdiri di bawah matahari, tidak duduk, tidak berteduh, tidak ngomong, dan puasa. Dia ada berapa itu? 4 ya nazarnya dia itu. Berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, puasa, ada 5 ini. 4 disuruh batalkan oleh Nabi. Itu nggak benar, itu kreasi seperti itu. Ya, bernazar sesuatu yang tidak ada syariatnya. Tapi wal yutimma saumahu, tetapi untuk puasanya dia harus selesaikan. Karena nazar puasa itu ada. Tapi kalau nazar tidak berbicara, itu tidak ada nazar tidak berbicara, ya, di umatnya Nabi Muhammad SAW maksudnya. Ya. Tidak seperti itu nazar itu. Tetapi untuk puasa, ini misalkan saya kalau bisa ini bisa itu, saya akan puasa. Itu harus diselesaikan. Jadi dalam hal ini sesuatu yang baik, sesuatu syariat di dalam suatu ibadah belum tentu menjadi syariat di ibadah yang lain. Jadi ketika tidak berbicara itu adalah wajib saat sholat, maka tidak berbicara ini bukan wajib saat dia puasa. Jadi puasanya itu harus dituntaskan, tetapi saat puasa dia tidak berbicara. Dia tidak harus berdiri di bawah terik matahari. Maka silakan bicara, maka silakan berteduh, maka silakan duduk, tetapi untuk puasanya yang dia nazarkan
ya dia harus sempurnakan. Jadi dalam hal ini ya tentu tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh berkreasi di dalam beragama. Ini harus ada tuntunannya, harus ada syariatnya dari Nabi Muhammad SAW ya, tidak boleh berkreasi sendiri-sendiri. Ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kita semuanya dikaruniai ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita dan keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, diberikan keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.